Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Raffi, absen 11. Dan saya Raka Kenang Arutama, nomor absen 23. Di sini saya akan bertanya jawab soal bab 3. Bab 3. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan mengulang pertanyaan dari Gibran yang berjumlah 5 soal dikarenakan video yang saya ambil dari hari Jumat kemarin hilang di memorinya. Pertanyaan pertama adalah, pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno melakukan berbagai penyimpangan antara lain yaitu Sidang Umum MPRS 1963 menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua adalah pidato kenegaraan Presiden pada 17 Agustus 1959 dijadikan sebagai GBHN. Yang ketiga adalah pengangkatan wakil-wakil MPR dipilih dari partai pemenang pemilu. Dan pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 membuat Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonominya menjurus pada sistem statisme. Segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan sistem ini diharapkan akan bermuara pada kemakmuran bersama, kebersamaan dalam politik dan ekonomi, tapi nyatanya kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa itu belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Pertanyaan ketiga, penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin yaitu? Yang pertama adalah membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang kedua adalah melakukan pembangunan proyek saat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Pertanyaan keempat, sebutkan ciri-ciri demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah ada sentralisasi kekuasaan. Yang kedua adalah berkuasanya militer di bidang politik. Yang ketiga adalah hilangnya kebebasan pers, dan yang keempat adalah lunturnya sistem partai. Yang kelima adalah melemahnya hak asasi manusia HAM. Pertanyaan kelima, yang dimaksud dengan revolusi hijau adalah? Revolusi hijau adalah penyembangan teknologi pertanian untuk memperoleh bibit unggul pertanian. Pertanyaan pertama, mengapa konstituante yang ditugasi untuk membentuk undang-undang dasar baru mengalami kegagalan? Karena masing-masing partai hanya mementingkan kepentingan partainya sendiri. Yang kedua, apa latar belakang munculnya penerapan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno? Latar belakang munculnya penerapan demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno adalah konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru. Kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang ketiga, sebutkan isi Dwikora. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Kedua, bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekoli Malaysia. Yang keempat, sebutkan isi dari tri program kabinet kerja. Tri program kabinet kerja yang meliputi masalah sandang dan pangan serta keamanan dan pengambilan Irian Barat. Yang kelima, sebutkan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pertama, pembubaran konstituante. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Tidak berlakunya UDS 1950.